Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas 12 Saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya dan dampak dari radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Radiasi benda hitam. Sebelum kita membahas pengertian radiasi benda hitam, sebaiknya kita membahas mengenai apa itu benda hitam yang dimaksud. Benda hitam yang dimaksud di sini adalah benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Artinya bisa jadi benda itu justru akan menyerap cahaya. Nah, yang dimaksud dengan radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan ketidakseimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami, radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya kemudian memancarkan radiasi ke sekitar kita. Kita bisa merasakannya melalui suhu atau perubahan ke warna-warna tertentu. Contoh penggunaan benda hitam dalam kehidupan sehari-hari adalah gejala pemanasan global atau efek rumah kaca, mengukur suhu matahari, penggunaan pakaian, termos, dan panel surya. Yang kedua itu adalah fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan suatu fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika logam tersebut dikenai cahaya. Elektron yang dipancarkan ini disebut dengan elektron foton atau fotoelektron. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari contohnya kalkulator, dubbing film, kamera CCD, dan penindai kode batang atau barcode, dan mesin fotokopi. Yang ketiga itu efek Compton. Efek Compton pada tahun 1923 ditemukan bahwa sinar-sinar X hamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan pergeseran Compton. Penerapannya sebagai berikut: teleskop Compton atau Comptel, NCT, teleskop Compton nuklir, dan yang terakhir yaitu sinar X. Sinar X pada tahun 1985, sinar X ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen. Spektrum sinar X yang berada pada daerah cahaya tidak tampak invisible dengan panjang gelombang sangat pendek atau memiliki frekuensi yang sangat tinggi sehingga sinar X memiliki daya tinggi. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Penerapan sinar X pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dalam dunia kesehatan, penggunaan X-ray atau sinar X ini hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seorang agar tidak menimbulkan risiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contohnya dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Yang kedua, bidang kesenian. Sinar X juga dapat membantu bidang kesenian, diantaranya adalah untuk mengesahkan apakah suatu lukisan atau objek seni rupa itu benar atau tiruan. Yang ketiga, bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi adanya atau tidak sebuah ancaman bahaya. Misalnya di bandara, sinar X dapat membantu melihat atau tidak barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat. Selanjutnya bidang pertanian. Manfaat sinar X dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Selain itu dapat digunakan untuk membantu pemupukan. Jadi kesimpulannya adalah penerapan radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar kita, dikarenakan melalui teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manusia seperti benda hitam, contohnya termos, pengukur suhu matahari, efek fotolistrik digunakan untuk dubbing film, tabung foto pengganda, diode laser foto, sel surya, serta efek Compton digunakan untuk teleskop Compton. NCT dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan.
bidang perindustrian, bidang keamanan atau security, bidang kesenian, bidang pertanian. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang digunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek Compton dan Sinerex, namun mungkin belum terpublikasi secara luas, terusan di dunia militer. Oke, demikian pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.